Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ara dan selamat datang di Art Technology Channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-unboxing sekaligus nge-review keyboard gaming dari Yuan. Jadi singkat cerita, kenapa aku pengen beli keyboard ini, karena yang pertama sebenarnya sih ini keyboard aku beli udah lama. Cuman aku emang lagi nyari keyboard yang harganya murah tapi tidak meninggalkan kesan gamingnya gitu cuy. Nggak tahu kenapa ya, kayak keyboard yang punya tombol-tombol bulat-bulat itu kayak unik aja gitu. Aku pakai kurang lebih sekitar 1 bulanan, jadi ini adalah video unboxing dan reviewnya juga gitu. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita unboxing dulu apa aja yang kalian dapatkan ketika kalian beli keyboard satu ini. Jadi di bagian depan di sini ada logo Spartan. Ini nggak tahu ya, ini kayaknya Spartan gitu cuy. Ada gambar Spartan dan ada seri dari keyboardnya itu sendiri, yaitu seri GX60 Retropunk Luminous Keyboard. Anjay, keren bet dah. Kemudian di bagian pojok kanan di sini ada logo brandingannya itu sendiri, yaitu dari Yuan. Di sini aku nggak tahu ini keyboard itu brandnya dari Jepang atau dari Cina, karena menurut aku sendiri fontnya itu bukan font sih, ini tulisan Jepang cuy. Nggak tahu Jepang nggak tahu Cina dah. Aku kurang ngerti ya guys ya. Jadi yang penting di sini di bagian depannya ya ada logo biasa sih sebenarnya. Jadi di bagian belakang di sini ada gambar keyboardnya itu sendiri. Jadi ketika kalian pengen beli keyboard ini, itu ada 3 pilihan warna. Yang kalau nggak salah itu yang pertama warna full gold, jadi warna si lampunya atau si RGB-nya itu cuman gold doang lampunya ya. Terus ada juga yang warna putih kayak gini. Cuman yang aku pakai di sini ada warna yang hitam dan ada dia beberapa warna RGB, jadi nggak cuman satu warna doang gitu. Kalau yang gold kan dia cuman satu doang, jadi ya kayak bosen aja gitu cuy ngeliatnya cuy. Kemudian di bagian samping dari keyboard ini sendiri ada serinya sendiri, GX60 Scarlet Knight. Ini nggak tahu sih nama serinya atau emang nama biar keren doang gitu. Kemudian di bagian samping tengah di sini ada logo brandingan dari Yuan itu sendiri, dan di sini di bagian tulisannya sendiri di bagian pojok kanan atas itu sudah ada logo R, yang dimana kalau setahu aku ya guys ya, setahu aku kalau misalnya sebuah brand, mau itu brand keyboard, mau itu brand mouse apa segala macam, dari fashion pun juga, itu kalau misalnya udah ada brandingan dari logo R, itu berarti si brand itu sendiri udah punya nama atau bisa dibilang udah punya izin lah guys ya. Jadi ya bisa dibilang kayak kalau misalnya kalian beli makanan harus yang udah ada cap halalnya guys, intinya sih kayak gitu ya. Tapi ya kalau misalnya aku nggak tahu ya mohon dimaafkan gitu ya. Oke, jadi di bagian boxnya tadi udah aku bahas dan sekarang kita buka dulu di bagian boxnya ini cuy. Ketika kalian pertama kali membukanya, di sini kalian bakalan dapat kartu garansi yang tulisannya banyak bet, ini nggak ngerti aku. Ini artinya apa ya? Kalau misal kalian yang ngerti bahasanya ya kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Tapi kalau misalnya ini keyboardnya rusak, ngeklaim garansinya apa harus ke Cina sana cuy, harus jauh-jauh ya. Nggak tahu juga cuy aku cuy, tapi ya udah pasti ini keyboard udah ada distributor resminya yang ada di Indonesia cuy. Kemudian di sini ada unit keyboardnya itu sendiri yang dibungkus, ini semacam apa ya, kayak pembungkus untuk apa cuy, ini kayak busa-busa gitulah, tapi busanya itu yang tipis ya. Kemudian di bagian bawah dari keyboardnya itu sendiri ini cukup unik cuy, karena jarang-jarang ketika kita beli keyboard itu dikasih penyangga yang menggunakan busa. Ini kayaknya busa sih ini, tapi ya mirip-mirip sama busa lah. Dan udah tidak ada apa-apa lagi di bagian keyboardnya sendiri. Dan sekarang kita bahas ke bagian keyboardnya. Jadi di sini keyboardnya menggunakan konektor dari USB dan sangat disayangkan, tapi nggak jadi masalah juga karena di sini USB-nya sendiri masih pakai USB biasa, belum branded lah. Jadi bisa dibilang ini masih USB yang masih
standar-standar banget, belum gold plate, tapi karena harganya ini yang cuman 100 ribuan, jadi ya it's okay lah, masih fair-fair aja. Kemudian dari keyboardnya ini sendiri, fontnya itu bisa dibilang nggak terlalu alay atau gimana cuy, karena aku jujur lebih nyaman pakai font-font yang kayak begini daripada pakai font yang ada kesan gaming-gamingnya gitu cuy. Dan yang unik dari keyboard ini itu adalah si tombolnya itu guys. Jadi tombolnya ini tuh bulat, bukan tombol yang kotak seperti pada umumnya, yang bisa dibilang ini keyboard itu jadi nilai plus lah. Tapi di sisi nilai plusnya itu sendiri pasti ada sisi negatifnya yang nanti bakalan aku jelasin di akhir video. Sekarang kita lanjut ke fitur RGB-nya guys. Untuk fitur RGB-nya sendiri di sini kalian bisa mengatur dengan mudah. Jadi caranya itu sangat gampang, kalian tinggal klik tombol Fn dan di sini kalian klik yang tulisannya itu power brick. Nah, jadi ketika kalian klik Fn plus power brick, di situ si lampunya itu bakalan bergeraknya itu kayak tipe-tipe fade gitu, yang dimana mati nyala gitu, tapi nggak terlalu cepat. Kemudian yang kedua di sini ada Fn plus scroll lock, yang dimana ketika kalian pengen mengatur intensitas cahaya atau misalnya lampunya terlalu terang, di sini kalian tinggal atur-atur aja. Caranya gampang, kalian tinggal klik Fn plus tanda panah ke bawah atau tanda panah ke atas, itu sesuai dari kalian sendiri. Kemudian yang fitur terakhir sama ada di sebelahnya. Jadi ini 3 tombol itu ngejajar cuy, jadi ya enak aja gitu. Kalian tinggal klik Fn plus ini tombol apa cuy ya, nggak ngerti juga aku. Pokoknya di bagian atas itu ada 3 tombol yang emang untuk mengatur nyala RGB-nya. Jadi ya emang sangat-sangat mudah sih. Jadi di sini aku bakal ngejelasin kekurangan dan kelebihan dari keyboard ini. Mungkin aku mulai dari kekurangan dulu kali ya. Jadi untuk kekurangan dari keyboard ini yaitu adalah ketika kalian yang masih awam menggunakan ini keyboard itu pasti bakal terasa sulit, apalagi ketika kalian memainkan game-game FPS seperti CSGO atau Point Blank. Kenapa aku bilang begitu? Karena ketika kita memencet tombol itu biasanya tombolnya itu tombol yang lain suka ikut kepencet. Jadi kayak barengan gitu. Soalnya di sini untuk space dari lingkarannya itu sendiri itu bisa dibilang rapat lah ya. Berbeda dengan keyboard yang mempunyai tombol font yang bentuknya itu kotak, ini lebih apa cuy? Lebih ngerapet aja gitu. Jadi untuk awal-awal sih ya kayak ngerasa keganggu gitu cuy, kayak ya pokoknya kurang nyaman lah untuk pertama-pertama ya. Cuman kalau misalnya makin kesini itu makin enak cuy. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, panjang dari kabel ini tuh kurang apa cuy, kurang terlalu panjang lah, karena panjangnya sendiri ini cuma 1 meter. Jadi buat kalian yang nyimpen CPU nya di atas atau nyimpen CPU di mana, ya kayak kurang aja gitu cuy, kurang panjang aja nih kabel. Kemudian di sini aku bakal ngebahas tentang kelebihan dari keyboard ini. Jadi kelebihannya adalah di sini keyboardnya itu sendiri di bagian fontnya itu tidak menggunakan font tempel. Emang apa sih bang font tempel itu bang? Jadi ketika kalian punya keyboard itu biasanya ada beberapa font yang hilang, entah itu karena kalian terlalu sering memakainya atau ya bisa dibilang karena umur lah. Tapi berbeda dengan keyboard yang satu ini. Jadi di keyboard satu ini dia fontnya tidak bakal hilang kan, karena fontnya ini sudah transparan. Jadi ketika kalian mematikan lampu, keyboard ini masih menyala, maksudnya fontnya ya. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga, ini keyboard itu anti air. Tapi katanya cuy, aku di sini belum berani nyoba karena yang pertama di sini aku belum punya keyboard lain, belum punya keyboard ganti. Ya masa iya gitu cuy, aku ambil air terus aku tumpahin dan ya nanti rusak gimana gitu kan, aku pakai keyboard apaan. Jadi gimana nih menurut kalian, keyboard murah dengan harga 100 ribuan apakah worth it? Kalau menurut aku sendiri sih ini sangat-sangat worth it, yang dimana di harga 100 ribuan itu jarang-jarang ada keyboard yang fontnya itu udah transparan. Kebanyakan sih keyboard
yang di range harga 100 ribuan itu mereka masih pakai font tempel cuy, yang kalau menurut aku sendiri font tempel itu dipakai dalam jangka waktu lama itu kurang bagusnya itu ya karena fontnya nanti bakalan menghilang gitu. So sekian dari video kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton videonya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.